Mohon izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini ada kalimat yang sungguh pasti kita perhatikan baik-baik dan baca sampai ke dalam relung hati. Ubahlah nasib dengan belajar sungguh-sungguh. Karena apa? Dengan belajar dia akan meraih apa yang kita cita-citakan. Tentunya dengan cara apa? Salah satunya adalah rajin berdoa dan selalu hadir tepat waktu ketika pembelajaran. Maka dari itu, mohon Ketua kelas Rafid silahkan dipersiapkan untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Allahumma zidni 'ilman warzuqna fahman. Terima kasih Rafid yang telah memimpin doa. Semoga dengan doa hari ini kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Pak Guru akan mengecek kehadiran. Apakah ada yang hari ini tidak hadir? Hadir semua Pak Guru. Selamat telat, Pak. Yang sehat ya. Oh ya, yang biasa telat tolong di lain waktu dirubah ya, karena dengan disiplin waktu nantinya akan menjadikan kita lebih mudah untuk meraih kesuksesan. Baik anak-anak semuanya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik. Silahkan kalian tebak gambar ini karena ini adalah yang kita hari ini. Gambar apa ini? Orang resepsi pernikahan Pak Guru. Resepsi pernikahan. Ini yang gambar cowok persis awal ya. Kayaknya. Iya Pak Guru. Jangan dulu awal karena masih sekolah ya. Diselesaikan dulu sekolahnya ya. Jangan dulu menikah. Oke. Tapi ini tentang masalah pernikahan. Baik. Sebagaimana pertemuan yang lalu, Pak Guru telah menerangkan ketika bab qada dan qadar, apa yang kita kenal dengan istilah takdir. Nah, jodoh itu bagian daripada takdir. Nah, ketika dalam perjodohan tentu ada proses yang kita akan lewati, yakni pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Gitu. Kemudian ya, membuat kita yang harus kalian kuasai menurut syarat dan undang-undang perkawinan, menjelaskan dalil nakli ketentuan pernikahan dalam Islam, menyimpulkan hukum-hukum pernikahan dalam Islam, menganalisis ketentuan rukun dan syarat pernikahan dalam Islam dengan baik dan benar. Jadi ini adalah tujuannya supaya kalian lebih fokus untuk akhir daripada tujuan pembelajaran ini. Baik, berikutnya ini adalah kegiatan yang nantinya akan berlangsung yang akan kita lewati bersama. Bagaimana langkah-langkahnya daripada kegiatan market flash activity? Nanti kalian akan dibentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok sudah ada medianya. Kemudian kalian melakukan atau penggalian informasi sesuai dengan tugas yang telah Pak Guru tugaskan atau siapkan.
Setelah selesai kalian membuat tugas, langkah-langkah berikutnya adalah satu orang dari setiap kelompok itu standby di kelompoknya, sementara anggotanya itu kemudian berkunjung ke kelompok-kelompok yang lain, yakni membeli informasi. Makanya disebut marketplace activity. Ada yang menjual, ada yang membeli, ada yang membagikan informasi, ada yang menerima informasi. Sampai sini kegiatannya bisa dipahami anak-anak sekalian. Iya Pak Guru. Terima kasih. Siapa? Baik, ini pembagian tugasnya kelompok 1 ya. Untuk kelompok-kelompoknya sudah sudah Pak Guru bagikan lewat Google Classroom ya. Yang pertama tujuan pernikahan menurut syarat. Ini kelompok pertama membuat produk berupa bagan atau peta konsep tujuan pernikahan menurut syarat. Yang kedua dalil nakli ketentuan pernikahan. Yang ketiga hukum-hukum pernikahan. Yang keempat rukun dan syarat pernikahan. Materinya sudah Pak Guru bagi ke masing-masing kelompok, dan apabila materi yang Pak Guru bagi itu kurang lengkap, silahkan HP digunakan untuk mencari sumber referensi yang lain. Baik, sebelumnya kita akan tadarus terlebih dahulu satu ayat yang merupakan salah satu dalil daripada materi kali ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha fabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, kegiatan tadarus sudah kita awali, sudah kita laksanakan. Selama kegiatan berlangsung, mohon kalian yang tertib, yang baik, laksanakan dengan baik, karena setiap gerakan kalian, setiap ucapan kalian akan Pak Guru nilai, masukkan ke dalam nilai afektif. Baik. Untuk kegiatannya, silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 mengumpul untuk membentuk kelompok dan menggali informasi. Seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa kelompok itu, kelompok 4, silakan jangan main-main saja ya. Setelah selesai, kemudian kalian saling berbagi informasi melalui kunjungan per kelompok. Ada yang standby, ada yang berkunjung antar kelompok. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan 4 sangat bagus dalam melaksanakan diskusi di dalam kelompok. Baik, kita lanjutkan. Pak Guru akan menampilkan hasil produk kalian ya, nanti per kelompok yang saya sebutkan namanya, koordinatornya, untuk membacakan kembali isi daripada materi yang telah kalian buat atau produk yang kalian buat. Baik, ini adalah hasil produk kelompok kelompok 1. Saudara Ngadiman, mana Ngadiman? Ayo jangan ngantuk, Ngadiman. Siapa Guru? Gimana Pak Guru? Dibaca ulang ini hasil presentasi, hasil produk kelompok 1, silakan dibaca. Ya, tujuan pernikahan berdasarkan dari kelompok 1 itu, yang pertama itu memperoleh kebahagiaan, ketenangan hidup, serta membina rasa cinta dan juga kasih sayang. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, tujuan pernikahan itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diskusi yang ketiga, itu Bapak, yang ketiga itu tujuan dari pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis yang syah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang nantinya kedua pasangan tersebut nantinya di akhirat mendapatkan surganya Allah. Yang keempat, yang terakhir diskusi saya dan teman-teman adalah untuk memperoleh keturunan yang sah, Bro.
Oke, baik. Dari 4 item ini yang saya kumpulkan dari teman-teman. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih kelompok 1 yang sudah sangat bagus membuat dan mempresentasikan. Kemudian giliran kelompok 2, silakan langsung artinya saja ya, biar tidak terlalu lama. Ini Rini, ayo Rini, mana Rini? Ya, Pak Guru. Nah, artinya saja Ya. Rini. Ya. Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah, karena nikah itu dapat menundukkan harta dan memelihara kelamin, dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat melemahkan syahwat. Selesai, Pak Guru. Oke, kelompok 2 sangat bagus mencantumkan dalil ya. Salah satunya diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Muttafaqun alaih. Berikutnya kelompok 3. Ini siapa ini? Rupiah, Hadir. Ya, silakan dibaca hasil produk yang telah kalian buat. Ya, hukum pernikahan dalam Islam yang pertama jaiz, artinya diperbolehkan, dan inilah yang menjadi dasar nikah. Kedua wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah, sedangkan bila tidak menikah khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Hukum yang ketiga sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Keempat, makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasad, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Dan yang kelima, hukumnya haram, yaitu orang yang akan melakukan perkawinan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Sangat baik ya dari presentasinya. Ulfi ya, ini Pak Guru tertarik ingin bertanya nih sebentar nih. Misal nih, Ulfi ini ada yang hendak meminang Ulfi kemudian mengajak untuk menikah, tapi orangnya tidak mampu, belum mampu secara ekonomi, terus dia ternyata terindikasi ingin menyakiti. Itu termasuk hukum yang mana ini? Haram, Pak. Hukumnya haram. Baik, berarti sudah dipahami ya materi ini ya. Terima kasih. Kita lanjut ke kelompok 4. Nah, kelompok 4 Ra'iyah, ada Ra'iyah. Ini yang biasa di pojok ini. Atau yang mewakili kelompok, silakan anggota kelompok yang lain. Anggotanya ya. Apa ya? Bu Fitri, Fitri, silakan. Fitri, mana Fitri? Yang mewakili, ayo mewakili kelompoknya kalau ketuanya Ya. tidak bisa. Rukun nikah ada 5. Yang pertama, kalau mau menikah harus ada calonnya, yaitu calon suami, ataupun yang kedua calon istri. Lalu yang ketiga ada walinya. Nah, di samping wali, yang keempat ada 2 orang saksi. Dan yang terpenting adalah adanya ijab kabul. Itu Pak. Oh, baik, oke. Kalau misal ini calon istrinya nggak ada, boleh nggak ini? Jadi, Kalau istri nggak ada, kalau nggak ada calon, itu namanya veterbatra Pak. gitu ya. Menikah diri Oke, sendiri. baik. Ya, tidak boleh ya, Tidak harus boleh. lengkap pernikahannya. Baik, terima kasih. Berarti melalui marketplace activity kalian sudah hampir menyerap semua materi. Baik, berikutnya kita lihat Pak Guru telah menilai aktivitas kalian selama kegiatan berlangsung ya. Nah, ini penilaiannya, ini sudah jadi nih. Ada yang 93 dan seterusnya. Ini berdasarkan dari apa? Pengamatan yang aktif, kemudian yang diam saja, atau yang hanya sekedar makan di kelompok, ini semuanya saya nilai. Ini adalah acuan daripada pengambilan skor nilai afektif. Baik,
Pak Guru lanjutkan untuk lebih mematangkan materi. Tadi ada beberapa materi nih yang belum lengkap ya. Pak Guru akan mencoba untuk menguatkan materi yang sudah ada dan melengkapi atau bahkan meluruskan yang tadi Pak Guru nilai itu kurang. Baik, bahwa tolong diperhatikan ya, tidak ada yang bermain-main. Pengertian pernikahan atau perkawinan. Dalam istilah syariat, nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela, persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, saya sholat, tidur, berpuasa, makan dan menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan perbuatan sunnahku, maka dia bukanlah dari golonganku, kata Nabi Muhammad SAW. Baik, berikutnya, karena tadi ada yang sudah lengkap, ada yang belum lengkap. Ini sebagai pelengkap saja. Ini yang tujuan pernikahan. Ini ayatnya ya. Ada di surat Ar-Rum ayat 21. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Artinya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, rasa kasih dan sayang. Kemudian yang kedua apa? Ar-Rum juga ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram padanya. Ini adalah tujuan daripada pernikahan. Baik, ini rukun nikah. Tadi sudah lengkap, hanya syaratnya yang tidak ada. Ya, harus dilengkapi. Ini untuk laki-laki. Jelas laki-laki agamanya Islam, tidak terpaksa, tidak sedang dalam ihram haji dan bukan muhrim. Sampai sini jelas ya. Baik, kemudian ya ada calon istri, syaratnya yang jelas ya, hampir sama, cuma ini harus dipastikan bahwa dia adalah seorang wanita. Berikutnya ada rukun nikah yang lain adalah wali. Wali itu bermacam-macam, ada dua macam, ada wali nasab, ada wali hakim. Ini wali hakimnya yang kemudian kita kenal ada seorang pejabat di tingkat kecamatan, kepala kantor urusan agama sebagai kepanjangan dari Kemudian wali nasab adalah wali yang memiliki pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahi. Jadi tidak sembarangan, ya, bahkan ada yang tidak pakai wali, ini tidak sah, ya, menurut aturan yang ada tidak sah, harus ada wali. Syarat-syaratnya beragama Islam, harus laki-laki, tidak boleh seorang perempuan, balik, berakal, merdeka dan bukan hamba sahaya, bersifat adil dan tidak sedang ihram haji ataupun umroh. Baik, kemudian ini adalah syarat-syarat saksi, harus juga ada saksi, ya, Islam, laki-laki, kemudian mendengar, bicara, dapat berbicara, dapat melihat, dapat mendengar, adil dan tidak sedang haji atau umroh. Kemudian ada ijab, ada qabul. Ijab itu dari pihak mempelai wanita yang diucapkan oleh wali, qabul dari laki-laki sebagai tanda penerimaan. Baik, itu adalah materi yang telah kita pelajari bersama. Tapi sebelumnya, sampai ada pertanyaan barangkali itu ngajukan atau kayak yang dari belakang Saya mau bertanya. Saya bertanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini saya mau menanyakan terkait dengan bagaimana hukumnya ketika anak sekolah itu menikah. Bagaimana hukumnya Bapak? Ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngadiman atau siapa ini yang mau nikah ini? Mau ya? Teman saya yang menikah ini. Oke, baik. Sebenarnya itu kan ada soalnya, cuma simpelnya kayak gini. Jadi kalau melihat dari tadi hasil presentasi kelompok 3,
itu kategorinya adalah bisa jadi makruh atau haram, karena kalau ada unsur menyakiti ya, kalau ada unsur menyakiti bahkan merugikan pihak calon mempelai wanita, berarti belum diperbolehkan karena kondisinya masih belajar dan seterusnya. Begitu ya, Mas Dimas? Belum Bapak Guru, belum Bapak Guru. Kejadian menikah ini karena terjadi kecelakaan, apakah tidak dinikahkan atau bagaimana Pak Guru? Nanti itu pembahasannya sangat panjang ya, berarti nanti akan Pak Guru bahas ulang ketika pertemuan mendatang. Artinya karena ini adalah kasusnya cukup rumit dan sering terjadi di sekolah-sekolah yang sudah itu biasanya kemudian dinikahkan. Yang sudah tapi lebih jelasnya kita bahas untuk pertemuan mendatang. Setuju ya, Adiman ya? Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian untuk mengukur capaian daripada materi kali ini, seberapa maksimal materi kalian serap, maka akan ada tes tertulis ya, evaluasi untuk kognitifnya. Silakan persiapkan HP ya, karena ini berbasis HP. Nanti akan Pak Guru share soalnya, linknya. Silakan dikerjakan. Ayo siapkan dulu HP-nya. Sudah siap semua? Ya. Sudah siapkan ya HP-nya ya? Sudah Pak Guru. Baik, silakan. Ini linknya ya, linknya. Oke. Diamati saja biar supaya semuanya juga lihat soalnya. Pak Guru tampilkan saja. Kalian mengerjakan di HP. Ini soal nomor 1 ya, terkait masalah pengertian daripada perkawinan. Ya, sudah Pak Guru dan kalian bahas tadi ya. Kemudian ini soal nomor 2 menanyakan tentang tujuan pernikahan. Ini kebangetan nih kalau kalian jawabnya salah ya. Jangan salah pilih. Nomor 3. Ini terkait masalah hukum pernikahan. Tadi sudah dijelaskan secara jelas. Kalau salah, wah berarti kalian tadi kurang fokus. Nomor 4 ini. Baik, nomor 5. Nah, hanya 5 soal. Nanti setelah selesai akan Pak Guru tampilkan nilainya ya, melalui WA juga nanti lewat WA. Baik, anak-anak semuanya, untuk sebagai penutup terakhir adalah kalian akan Pak Guru beri tugas sebagai penilaian psikomotorik, yakni berupa makalah. Makalahnya ini adalah temanya tentang talak atau perceraian, minimal 2 dan minimal 2 banyak, dan tulisannya Pioneers Roman ukuran 12. Sampai sini ada yang kurang pahami? Sudah bisa ya? Sudah paham Pak. Alhamdulillah, baik. Dari awal sampai akhir materi untuk munakahat dengan tujuan ada 4 sudah kita laksanakan dengan baik dan sudah terikut. Maka kemudian berikutnya adalah silakan untuk ketua kelas memimpin doa penutup sebagai berakhirnya pertemuan kita kali ini. Silakan. Tapi sebelum kita selesai, marilah terlebih dahulu kita Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. terima kasih, semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat dan semoga kalian mendapatkan pencerahan, mendapatkan kepahaman dalam setiap materi ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.